Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2 pada subtema 4. Silahkan kalian buka LKS-nya halaman 86. Jika sudah, sebelum belajar alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Jika sudah, mari kita baca bersama-sama. Di sini ada judul pembelajaran 1 halaman 86 menyebutkan isi teks percakapan. Nah, berdasarkan bacaan kita dapat menemukan informasi. Selain itu, informasi juga diperoleh dari teks percakapan. Misalnya, dengan memperhatikan benda-benda pada gambar, kegunaan benda, wujud benda, dan ciri-cirinya. Sebelumnya kita pernah belajar macam-macam wujud benda kan, padat, cair, dan gas. Nah, di sini mari kita simak percakapan di bawah ini. Nah, di sini Bu Guru mengatakan, "Sekarang kita sudah sampai di pantai. Bagaimana perasaanmu?" Lalu siswa menjawab, "Kami merasa senang, Bu." Nah, selanjutnya Pak Guru mengatakan, "Kalian boleh bermain di pantai. Tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan pantai." Nah, lalu kata siswa, "Iya, Pak." Selanjutnya Bayu berbicara kepada Pak Guru. "Pak Guru, bolehkah kami bermain bola?" Lalu Pak Guru menjawab, "Boleh. Sebelum bermain, coba sebutkan benda apa saja yang ada di pantai." Lalu siswa menjawab, "Bola, payung, topi, air, pasir, dan kerang." "Semuanya pintar," kata Bu Guru. "Sekarang kalian boleh bermain." Nah, di sini pada soal ayo berlatih, di mana siswa tersebut berlibur? Nah, pasti jawabannya ada pada percakapan di atas. Di mana siswa tersebut berlibur? Jawabannya adalah di pantai. Karena di mana itu menanyakan tempat. Selanjutnya nomor 2, bagaimana perasaan siswa saat di pantai? Tadi sudah disebutkan perasaannya gimana, kami merasa senang. Berarti perasaan siswa saat di pantai adalah senang. Lalu yang ketiga, apa yang diusulkan Bayu ke Pak Guru? Nah, Bayu mengusulkan apa? Ternyata Bayu mengusulkan, bolehkah kami bermain bola? Mengusulkan untuk bermain bola. Nah, selanjutnya keempat, benda apa yang terdapat di pantai? Nah, selanjutnya untuk nomor 4, benda apa yang terdapat di pantai? Nah, siswa menjawab apa? Bola, payung, topi, air, pasir, dan kerang. Itu benda yang telah disebutkan oleh para siswa. Selanjutnya, kalian buka LKS halaman 91. Nah, di sini ada judul menjelaskan makna kosakata pada teks. Di sini mengunjungi museum batik. Mari kita baca teksnya bersama-sama. Ya, di sini judulnya mengunjungi museum batik. Mari kita baca teks berikut dengan seksama. Ayu dan teman-teman mengunjungi museum batik. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan di museum, misalnya melihat berbagai corak batik, mengenal alat untuk membatik, dan melihat proses pembuatan batik. Selesai melihat proses pembuatan batik, Ayu dan teman-teman mencoba membuat batik sendiri. Ada canting, malam yang sudah dicairkan, dan juga kain. Setelah batik kering, Ayu dan teman-teman dapat membawanya pulang. Selanjutnya halaman 92, setelah membaca kita dapat menambah kosakata baru. Jika ada kosakata yang belum dimengerti, dapat dicari maknanya di KBBI. Nah, jadi kalau mencari kosakata itu, mencari maknanya adanya di KBBI. KBBI itu singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu, perhatikan contoh berikut. Tadi setelah kita membaca beberapa makna di KBBI, itu contoh katanya ayunan. Ayunan itu maknanya adalah mainan untuk berayun-ayun.
Nah, kalimatnya di taman ada 3 ayunan yang berdekatan. Itu contoh kalimatnya. Lalu yang kedua ada kata taman. Taman itu maknanya adalah tempat yang menyenangkan. Nah, kalimatnya Budi dan teman-teman bermain di taman kota. Nah, taman tadi apa maknanya adalah tempat yang menyenangkan. Selanjutnya dibuka halaman 89. Membuat pertanyaan berdasarkan teks. Nah, di sini contoh teksnya, bacaannya adalah kelas 2 berwisata ke kebun binatang. Mereka berangkat menggunakan bus. Setiap anak membawa bekal. Mereka mengamati berbagai binatang. Salah satunya kuda Nil yang selalu berendam di kolam. Sesekali ia memperlihatkan wajahnya ke pengunjung. Semua siswa berwisata sambil belajar. Nah, di sini untuk membuat pertanyaan itu dapat menggunakan kata tanya apa saja, yaitu apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan berapa. Nah, kalau membuat pertanyaan sesuai percakapan maupun teks bacaan yang ada. Nah, di sini misalnya ada berwisata ke kebun binatang. Kebun binatang itu merupakan kata tempat, sehingga untuk membuat pertanyaannya dengan menggunakan kata di mana. Di mana siswa kelas 2 berwisata? Lalu jawabannya ada pada teks, yaitu di kebun binatang. Nah, lalu bagaimana mereka bisa sampai ke kebun binatang? Dengan cara apa? Dengan menggunakan bus. Itu contohnya seperti itu ya. Lalu satu lagi siapa? Siapa itu menanyakan orang atau pelakunya. Siapa yang sedang berwisata ke kebun binatang? Jawabannya adalah siswa kelas 2. Selanjutnya dibuka halaman selanjutnya mata pelajaran PPKN masih di halaman 89, aturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat di tempat wisata kita harus menaati tata tertib. Tata tertib di tempat wisata harus ditaati. Misalnya apa saja? Yang pertama, membuang sampah harus di tempat sampah, tidak boleh sembarangan. Lalu yang kedua, antri saat beli tiket masuk. Jadi harus antri supaya tertib, tidak berdesak-desakan. Lalu selanjutnya, tidak boleh mendekati area berbahaya tanpa pengawasan orang dewasa. Jadi kita tidak boleh mendekati area berbahaya yang sudah diberi peringatan. Selanjutnya dibuka halaman 90, tata tertib yang atas. Tata tertib di rumah juga harus dipatuhi. Contohnya apa? Yaitu selalu menjaga kebersihan. Itu merupakan salah satu contoh tata tertib di rumah. Lalu menggunakan barang-barang dengan hati-hati dan mematuhi tata tertib mengajarkan kita untuk bersikap disiplin. Selanjutnya dibuka halaman 98, materi PPKN. Di sini ada aturan di tempat wisata dan di rumah. Ada banyak kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, baik itu di tempat wisata maupun di rumah. Kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dinamakan aturan. Menaati aturan memiliki banyak manfaat, salah satunya hidup menjadi disiplin, teratur, dan nyaman. Aturan apa saja yang harus kita patuhi saat di tempat wisata dan di rumah? Yang pertama, aturan di tempat wisata itu semua pengunjung tempat wisata, aturannya dibuat agar semua pengunjung tempat wisata itu merasa nyaman dan aman. Nah, ini contoh-contoh aturan di tempat wisata yang tulisan di bawah gambar tertera pada aturan di tempat wisata. Yang pertama adalah membuang sampah di tempatnya. Lalu yang kedua, mengantri tiket dengan rapi.
Lalu yang ketiga, tidak mencoret-coret tempat wisata. Lalu, adapun aturan di rumah. Selain di tempat wisata, kita juga harus menaati aturan di rumah. Nah, contohnya apa aturan di rumah? Yang pertama, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Lalu, merapikan mainan setelah selesai bermain. Dan terakhir, menjaga kebersihan lingkungan rumah. Lalu selanjutnya dibuka halaman 102. Manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dan di rumah. Nah, masih ingatkah kamu aturan apa saja yang harus dipatuhi di tempat wisata dan di rumah? Nah, di sini saat naik kuda, Benny mematuhi aturan. Apa manfaat mematuhi aturan naik kuda? Manfaatnya apa? Yang pertama, menjaga keselamatan diri di tempat wisata. Lalu, menjaga keselamatan lingkungan tempat wisata. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan di tempat wisata. Nah, sedangkan kalau di rumah, itu manfaatnya adalah yang pertama, suasana rumah menjadi aman dan nyaman. Kedua, hidup menjadi tentram dan damai. Dan yang terakhir, menjadikan pribadi lebih disiplin.